5, 4, 3, 2, 1, welcome to BMC Teenagers. Selamat pagi teman-teman BMC Teenagers, Shalom. Kita bersyukur atas anugerah Tuhan sehingga kita dapat berkumpul lagi pada hari ini. Aku yakin pasti setiap kita sudah tidak sabar lagi dong untuk memuji Tuhan ya. Sebentar lagi kita akan memulai ibadah PRMI kita. Marilah kita satukan hati kita dan kita mengambil saat teduh sejenak. Selamat pagi Bapak, terima kasih ya Tuhan atas semua anugerah-Mu sehingga kami dapat melewati hari kami sehingga saat ini ya Tuhan. Sebentar lagi kami akan beribadah kepadamu ya Tuhan. Berkatilah ibadah kami ini dari awal, pertengahan hingga akhir. Serta berkatilah kami dimanapun kami berada ya Tuhan. Sertakanlah tangan-Mu dalam rencana-rencana kami. Terima kasih ya Tuhan atas semua anugerah-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, puji Tuhan, amin. Apa kabar teman-teman di rumah? Semoga semangat selalu ya. Kita harus ingat bahwa kita harus selalu memuji Tuhan dimanapun kita berada. Meskipun kita mungkin mengalami masalah, kita mengalami keluh kesah, namun kita harus ingat bahwa Tuhan selalu ada dimanapun kita berada. Maka dari itu, marilah kita saat ini mengangkat pujian bersyukurlah. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan.
Pasti dong, kita tahu bahwa Allah kita sungguh hebat. Amin teman-teman. Saat ini kita akan mengangkat lagu pujian Bejanamu. Kekuatan di jiwaku, ketenangan batinku, ada dalam hadiratmu, ku menyembahmu. Bersungguhku di kakimu, rasakan hadiratmu. Takkan ku melepaskanmu ke cahaya bagiku. Dirimu seumur hidupku, masuk dalam rencanamu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalammu, ku kan teguh bersamamu Tuhan. Jadikanku bejanamu untuk memuliakan-Mu. Baiklah teman-teman, saat ini kita akan mendoakan beberapa pokok doa syafaat kita. Yang pertama, kita berdoa untuk kondisi bumi kita yang saat ini sedang terlanda virus COVID-19. Kita berdoa semoga pemerintah dan tenaga medis dapat membantu bumi kita. Yang kedua, kita berdoa untuk keluarga, teman, orang terdekat kita. Kita berdoa agar pekerjaan, studi mereka akan dapat terlaksana. Yang ketiga, kita berdoa untuk BMC Teenagers kita. Semoga BMC Teenagers kita semakin dapat bertumbuh dan dapat mendatangkan jiwa-jiwa yang baru. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas semua anugerah-Mu sehingga kami dapat beraktivitas hingga hari ini ya Tuhan. Berkatilah kami selalu dimanapun kami berada ya Tuhan. Hari ini kami datang kepadamu, kami beribadah kepadamu. Di sini yang pertama kami berdoa ya Tuhan untuk kondisi bumi kita yang saat ini mengalami virus corona. Berkatilah kami selalu ya Tuhan, sehingga kami dapat melewati masa-masa ini ya Tuhan. Dan juga berkatilah para pemerintah, berkatilah tenaga medis yang saat ini sedang berjuang ya Tuhan demi bumi ini. Berkatilah mereka semua ya Tuhan. Yang kedua, kami berdoa ya Tuhan untuk keluarga, orang terdekat kita, teman-teman kita. Kita berdoa agar mereka selalu dapat menjalankan hari-hari mereka dengan baik ya Tuhan. Berkatilah pekerjaan orang tua kami ya Tuhan, berkatilah kesehatan orang tua kami sehingga mereka dapat menjalani hari mereka dengan baik. Juga berkatilah teman-teman kami ya Tuhan, berkatilah studi mereka, berkatilah pekerjaan mereka ya Tuhan, berkatilah mereka dimanapun mereka berada ya Tuhan. Dan kami juga berdoa ya Tuhan untuk BMC Teenagers kita, berkatilah BMC Teenagers kita sehingga kami dapat semakin bertumbuh ya Tuhan. Berkatilah juga BMC Teenagers kita, semoga kami dapat mendatangkan jiwa-jiwa yang baru untuk beribadah kepadamu ya Tuhan. Dan yang terakhir, kita berdoa untuk diri kita sendiri, atau mungkin ada permasalahan yang sedang teman-teman hadapi saat ini. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, inilah doa kami kepadamu ya Tuhan. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kekuatan di jiwaku, ketenangan batinku, ada dalam hadiratmu, ku menyembahmu.
BMC Teenager yang dikasihi Tuhan, sungguh kita bersyukur hari ini dapat sama-sama berjumpa di dalam persekutuan kita. Teman-teman, tak terasa hari ini kita sudah memasuki minggu yang kedua di bulan Mei. Tapi kita yakin dan percaya penyertaan Tuhan sungguh ajaib dan pastinya senantiasa hadir di dalam kehidupan kita. Teman-teman, tiba waktunya untuk kita dapat merenungkan firman Tuhan. Mari sebelumnya kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur, terima kasih hari ini ada waktu untuk kami dapat sama-sama merenungkan firman-Mu. Kami rindu melalui firman-Mu juga dapat memampukan kami, untuk kami juga dapat terus menjadi serupa dengan Tuhan. Kami rindu setiap kami juga dapat menjadi anak-anak yang luar biasa, anak-anak remaja yang takut akan Tuhan dan mengasihi Tuhan. Tiba saatnya kami akan mendengarkan firman-Mu, tolonglah kami untuk kami juga dapat memahami, mendengarkan dengan baik, sehingga dapat kami lakukan di dalam kehidupan hari lepas hari. Terima kasih dalam nama Yesus Allah yang hidup. Haleluya. Amin. Ya, teman-teman yang dikasihi Tuhan, hari ini tema kita adalah menjadi berkat. Teman-teman, saya yakin dan percaya hari-hari ini setiap kita masih bisa bernafas, setiap kita hari ini masih bisa bangun, setiap kita hari ini dapat menghirup udara yang segar, itu pastinya karena Tuhan masih memberkati kita, masih memberkati saya dan teman-teman yang ada di rumah. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, hari-hari ini kita juga didorong untuk sama-sama bisa menjadi berkat. Ya, hari-hari ini kita dihimbau untuk bagaimana kehidupan kita dapat memberi dampak sehingga kehidupan kita menjadi kehidupan yang menjadi berkat. Teman-teman, menurut penelitian di masa COVID sekarang, di masa pandemi gitu ya, dari sekitar tahun yang lalu sampai hari ini, di dalam penelitian itu dikatakan terjadi peningkatan yang sangat signifikan, di mana peningkatan ini berhubungan dengan orang-orang yang mengalami kesulitan. Jadi menurut survei ini, di tahun 2021, ya, per bulan April di situ dikatakan terjadi peningkatan yang sangat tinggi orang-orang yang mengalami namanya kesulitan. Baik mereka yang kesulitan dalam ekonomi, kesulitan dalam mencukupi kebutuhan hari lepas hari, kesulitan dalam memperoleh sesuatu dan sebagainya. Banyak orang yang tidak memiliki pekerjaan atau mereka di PHK gitu ya. Banyak orang juga yang kerjanya sulit. Bahkan banyak juga di antara kita, baik teman-teman yang ada di rumah, ya kan, mau belajar online pun sulit, mau belajar online pun susah. Karena kadang HP-nya tidak memadai, mungkin karena kuotanya tidak cukup dan sebagainya. Nah, jadi teman-teman, di tengah kesulitan yang sedang begitu banyak orang-orang alami, di tengah kesulitan yang begitu banyak orang rasakan, disinilah peran kita, peran teman-teman bagi setiap kita yang berkecukupan untuk hidup kita dapat saling membantu, hidup kita dapat memberi dampak, hidup kita dapat menjadi berkat. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dikatakan menjadi berkat itu adalah hidup kita memberi dampak yang positif bagi lingkungan yang ada di sekitar kita. Mungkin teman-teman berpikir bagaimana sih cuantau untuk hidup saya dapat menjadi berkat. Sedangkan saya juga mengalami yang namanya kesulitan. Bagaimana sih cuantau saya bisa memberi hal yang positif bagi orang, sedangkan saya juga mengalami yang namanya pergumulan. Nah, teman-teman yang dikasihi Tuhan, menjadi berkat itu bukan soal seberapa besar teman-teman bisa membantu orang, seberapa besar hidup teman-teman bisa menolong orang. Jadi hal kecil pun yang teman-teman lakukan itu dapat menjadi berkat. Kita akan sama-sama belajar dari kisah Tuhan Yesus, ya. Kisah Tuhan Yesus yang pastinya terdapat di dalam Alkitab, yang terambil di dalam Matius 20 ayat 29 sampai 34. Saya akan bacakan untuk teman-teman di dalam Matius 20 ayat 29 sampai 34, berbunyi demikian. Dan ketika Yesus dan murid-muridnya keluar dari Yeriko, orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia.
Ada 2 orang buta yang duduk di pinggir jalan mendengar bahwa Yesus lewat. Lalu mereka berseru, "Tuhan, Anak Daud, kasihanilah kami." Tapi orang banyak itu menegur mereka supaya mereka diam. Namun mereka makin keras berseru. Katanya, "Tuhan, Anak Daud, kasihanilah kami." Lalu Yesus berhenti dan memanggil mereka. Ia berkata, "Apa yang kamu kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Jawab mereka, "Tuhan, supaya mata kami dapat melihat." Maka tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan, lalu ia menjamah mata mereka, dan seketika itu juga mereka melihat, lalu mengikuti dia. Ya, jadi teman-teman yang dikasihi Tuhan, ayat yang kita baca, pastinya kisah yang tidak asing lagi, teman-teman pastinya sudah pernah mendengar, yang belum mendengar, hari ini bisa mendengar. Nah teman-teman, kisah di sini kita melihat bagaimana diceritakan ada 2 orang buta, ya, ada 2 orang buta. Pada saat itu dikatakan Yesus, ya, sedang dalam perjalanan. Tunggu, hilang pula teks aku. Oke. Nah teman-teman yang dikasihi Tuhan, ayat yang kita baca tadi menceritakan dan juga menuliskan bagaimana di situ ada 2 orang yang mengalami namanya kebutaan. Di situ kita melihat dan diceritakan bagaimana orang buta tersebut pastinya sedang mengalami namanya kesulitan. Mereka mengalami kekhawatiran, mereka mengalami pergumulan karena mereka tidak bisa melihat. Nah teman-teman, menariknya di situ dikatakan bagaimana Yesus lewat di kota yang orang buta itu tinggali, gitu ya. Dikatakan di situ ketika Yesus sedang dalam perjalanan mau ke Yerusalem, Yesus bertemu dengan orang 2 buta tersebut. Dan intinya kita melihat bagaimana di situ orang buta yang bertemu dengan Yesus mengalami mujizat Tuhan, mengalami kesembuhan, dan juga memperoleh pertolongan daripada Tuhan. Di sini intinya bagaimana kita melihat kisah Yesus menyembuhkan 2 orang buta. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, ketika hidup kita menjadi berkat, hidup kita memberi dampak yang positif, di sini kita melihat ternyata banyak orang yang akan menyenangi kehidupan kita. Sama halnya dengan Tuhan Yesus, teman-teman, kalau perhatikan. Ketika Yesus hidupnya menjadi berkat, banyak orang yang senang kepada Yesus. Kita baca di situ, di ayat yang ke-17 dikatakan orang-orang banyak mengikuti Yesus. Tapi teman-teman, di sini kita ingin melihat bagaimana caranya untuk kita bisa menjadi berkat. Apa yang harus kita lakukan dan teman-teman lakukan untuk setiap kehidupan kita memberi dampak sehingga kehidupan kita menjadi berkat. Pertama teman-teman, dari ayat yang kita baca di sini kita ingin melihat ternyata untuk dapat menjadi berkat, hidup kita harus penuh dengan namanya inisiatif. Ya, teman-teman, di sini kita melihat orang buta yang mengalami kebutaan, mereka bisa sembuh karena Yesus yang langsung berinisiatif untuk menyembuhkan orang buta yang mengalami kebutaan. Di sini kita melihat bagaimana Yesus dengan inisiatif yang tinggi menunjukkan belas kasihan sehingga orang yang buta mengalami kesembuhan. Nah, jadi teman-teman yang dikasihi Tuhan, untuk hidup kita dapat menjadi berkat, hidup kita harus penuh dengan namanya inisiatif. Kita harus dapat memiliki inisiatif dalam menolong orang lain, dalam membantu orang lain, dalam menguatkan orang lain, dan juga menghiburkan orang lain. Nah, teman-teman, kita melihat di sini inisiatif Yesus lahir dari sebuah belas kasihan. Kalau kita baca di ayat selanjutnya, di situ dikatakan karena belas kasihan Yesus, Yesus menyembuhkan 2 orang yang mengalami kebutaan. Nah, jadi teman-teman yang dikasihi Tuhan, kita juga ketika ingin hidupnya dapat menjadi berkat, kita harus memiliki inisiatif, ya.
inisiatif untuk kehidupan kita dapat menolong dan juga membantu orang lain. Untuk kita juga dapat memberi dampak kepada lingkungan sekitar. Jadi teman-teman, untuk bisa menjadi berkat, semua terbangun dari inisiatif kita, dari keinginan kita, gitu ya. Bagaimana keinginan kita ini yang mendorong kita untuk kita dapat menjadi berkat. Tanpa ada keinginan, tanpa ada dorongan di dalam diri kita, tidaklah mungkin kita dapat menjadi berkat bagi orang lain. Yang ada kita cuek, yang ada kita tidak peduli, yang ada kita masa bodoh dan sebagainya. Jadi teman-teman, yang pertama untuk kehidupan kita menjadi berkat adalah kita harus hidup dengan penuh inisiatif. Dan yang kedua teman-teman yang dikasihi Tuhan, dikatakan di sini dan kita melihat untuk kehidupan kita dapat menjadi berkat, yang kedua adalah yang harus kita lakukan, bagaimana hidup kita harus terus ada di dalam tindakan dan perbuatan-perbuatan baik. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, ketika kita melakukan yang namanya perbuatan baik, ini merupakan respon diri kita karena kita telah memperoleh berkat daripada Tuhan. Ya. Jadi teman-teman, karena respon kita telah diberkati oleh Tuhan, respon kita telah menerima apa yang baik daripada Tuhan, kita juga meresponinya dengan melakukan tindakan-tindakan dan perbuatan baik di dalam kehidupan kita. Teman-teman yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, setiap perbuatan yang kita lakukan itu akan berdampak ganda di dalam kehidupan kita. Terkadang ketika kita melakukan sesuatu, ada yang berdampak positif, ada pula yang berdampak negatif. Berdampak positif pastinya kehidupan kita disenangi oleh banyak orang. Berdampak negatif pastinya kehidupan kita tidak disukai oleh banyak orang. Teman-teman, di dalam firman Tuhan dikatakan apa yang kamu tabur itu yang kamu tuai. Ketika kamu menabur hal yang baik, nanti kamu juga akan menuai hal-hal yang baik. Tetapi ketika kamu menabur hal-hal yang tidak baik atau hal yang jahat, kamu juga nantinya akan menuai hal-hal yang jahat atau hal-hal yang tidak baik. Nah, teman-teman, yang kedua di sini kita dapat sama-sama perhatikan, ketika hidup kita ingin menjadi berkat, hidup kita harus selalu dipenuhi oleh perbuatan-perbuatan baik. Kemanapun kita pergi, kemanapun kita berada, apapun yang kita lakukan, hidup kita harus semuanya diisi oleh perbuatan-perbuatan baik. Contohnya di rumah gitu ya. Ketika hidup kita ingin menjadi berkat, kita harus melakukan perbuatan baik, ya kan? Menjadi berkat bagi papa dan mama, kita tolong mama kita masak, kita tolong mama kita cuci piring, kita tolong mama kita nyapu dan sebagainya. Nah, inilah perbuatan-perbuatan itu yang dapat menjadi berkat bagi orang lain. Kalau di rumah tadi secara khusus untuk papa dan mama kita dan juga mungkin saudara-saudara, teman-teman yang dikasihi Tuhan. Jadi teman-teman, perbuatan baik akan memberi dampak yang positif bagi kita dan juga bagi lingkungan di sekitar kita. Sedangkan perbuatan yang tidak baik itu akan menjadi dampak yang negatif. Orang-orang juga tidak menghiraukan kita, orang-orang juga tidak akan senang dengan kita. Jadi teman-teman yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, perbuatan baik kita kepada orang-orang akan membawa orang-orang tersebut melihat kasih Tuhan di dalam kehidupan kita. Ya. Jadi teman-teman, ketika kita melakukan sesuatu yang baik, orang-orang juga akan bisa melihat bagaimana kasih Tuhan nyata melalui setiap tindakan-tindakan dan perkataan kita. Jadi teman-teman, yang kedua harus kita tanamkan di hati dan pikiran kita sama-sama, bagaimana ketika kita ingin menjadi berkat, hidup kita harus dipenuhi oleh perbuatan-perbuatan baik. Dan yang ketiga teman-teman yang dikasihi Tuhan, untuk hidup kita dapat menjadi berkat, di dalam firman Tuhan dikatakan bagaimana hidup kita juga harus dapat selalu memberi namanya pengaruh. Teman-teman, pastinya setiap kalian tahu yang namanya garam, ya.
Teman-teman tahu namanya garam. Garam itu kan pastinya rasanya asin ya. Nah, teman-teman, kalau garam itu ya kita makan secara utuh-utuh gitu, butiran-butiran gitu kita makan, kita kunyah, kita telan gitu ya. Pasti kita merasa apa sih fungsinya garam? Pasti kita akan berpikir, garam ini tidak enak. Garam ini tidaklah penting. Garam ini tidak baik untuk tubuh karena asin gitu ya. Nah, tapi teman-teman, kita melihat ketika garam tersebut ya digunakan dengan baik, garam tersebut digunakan dengan efektif ketika teman-teman masak gitu ya. Masakan yang tadinya tawar, masakan yang tadinya tidak ada rasa, masakan yang tadinya hambar gitu ya, contohnya seperti itu. Ketika kita taburi garam dengan cukup, kita taburi garam itu dengan komposisi dan takaran yang tepat gitu ya. Kita melihat ternyata garam tersebut dapat memberi pengaruh yang baik, memunculkan rasa yang enak, memunculkan rasa yang pas di lidah kita, yang tadinya hambar menjadi punya rasa asin. Nah, jadi teman-teman yang dikasih di dalam nama Tuhan Yesus, kehidupan kita juga seperti itu. Kehidupan teman-teman juga seperti itu. Ketika kita ingin menjadi berkat, kita juga harus dapat selalu memberikan pengaruh-pengaruh yang baik di dalam kehidupan kita. Kita melihat tadi dari kisah Yesus menyembuhkan orang buta, gitu ya. Bagaimana di sini Yesus memberikan pengaruh yang luar biasa. Ketika Yesus menyembuhkan orang buta tersebut, orang buta tadi percaya kepada Tuhan dan orang-orang yang ada di sekitar sana juga dapat percaya kepada Tuhan dan juga mengikut Tuhan. Kalau kita lihat dan baca di dalam kisah kehidupan Tuhan Yesus, banyak sekali pengaruh-pengaruh yang luar biasa yang Tuhan Yesus berikan. Bahkan pengaruh-pengaruhnya sampai sekarang, gitu ya. Pengaruh-pengaruhnya sampai saat ini. Nah, jadi teman-teman di sini kita melihat, kita belajar bagaimana Yesus kehadirannya ketika dia menjadi berkat, dia juga memberi pengaruh. Dia memiliki inisiatif, dia memiliki setiap perbuatan yang baik, dia aktif memberikan pengaruh-pengaruh yang baik. Kita melihat kisah secara khusus, kisah yang kita baca, Yesus menyembuhkan 2 orang buta. Bukan hanya sebatas kisah ini aja, ada kisah-kisah lainnya, di mana Yesus menyembuhkan orang lumpuh, Yesus membangkitkan orang mati, Yesus juga menyembuhkan orang yang kerasukan di Gerasa. Nah, jadi teman-teman yang dikasihi Tuhan, mari sama-sama kehidupan kita dapat tetap menjadi berkat. Kita di hari-hari ini, di tengah keadaan yang saat ini, kita mulai membangun diri, membangun inisiatif kita. Kita aktif gitu ya, melihat situasi dan kondisi saat ini. Jika kita melihat ada yang mengalami kesulitan, kita bantu mereka. Ada orang yang mengalami pergumulan, kita tolong mereka. Ada mereka yang mungkin sedang mengalami kesedihan, kita hibur mereka. Sehingga kehidupan setiap teman-teman dan kita dapat menjadi berkat. Mari teman-teman yang dikasihi Tuhan, kehidupan kita jadi kehidupan yang memberkati orang lain. Karena apa? Karena kita telah terlebih dahulu diberkati oleh Tuhan dan kita siap untuk memberkati sesama. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur, terima kasih untuk hari ini. Bersyukur untuk firman-Mu, tolong kami dan ajarilah kami kembali untuk kami juga dapat hidup menjadi berkat di tengah-tengah dunia kami. Secara khusus di tengah-tengah lingkungan dan keluarga kami. Tolonglah kami, mampukan kami di dalam kehidupan hari lepas hari. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu, ajarilah kami untuk melakukannya dengan setia. Dalam nama Yesus Kristus Allah yang hidup, haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati setiap kita.